Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 18 Juli 2022 dalam pekan biasa ke-16 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika bab 6 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 6 sampai dengan 8. Dengarkanlah sabda yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarkanlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan terhadapmu? Dengan apakah engkau telah kususahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari Mesir, dan telah membebaskan dikau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa, Harun serta Miriam sebagai penganjurmu. Dengan apa aku akan pergi menghadap Tuhan? Dengan apa aku pergi menyembah Allah di tempat tinggi? Dapatkah aku menghadap Dia dengan membawa korban bakaran, anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan akan ribuan domba jantan, akan puluhan ribu curahan minyak? Apakah aku akan mempersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku? Akan kupersembahkankah buah kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Tak lain dan tak bukan ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Siapa yang jujur jalannya
karena kurban sembelihan Engkau kuhukum. Sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini
dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Lebih dari segalanya. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Shalom saudari dan saudara terkasih di dalam Kristus. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Matius bab 12 ayat 38. Dengan kata lain, mereka mengatakan, "Prove it." Mereka sudah melihat kuasa Tuhan Yesus saat menyembuhkan orang yang lumpuh dan yang kerasukan roh jahat. Tetapi mereka masih minta tanda atau bukti atau mukjizat yang lebih spesifik yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus menolak permintaan mereka dengan mengatakan, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Matius bab 12 ayat 39 sampai dengan 40. Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada Yunus yang secara ajaib tetap hidup walaupun 3 hari berada di dalam perut ikan, dan lebih bijaksana dan berhikmat daripada Salomo. Kebangkitan Tuhan Yesus dari alam maut pada hari ketiga sudah lebih dari cukup untuk menandakan bahwa Ia adalah Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus lebih dari segala yang ada. Meminta lebih banyak lagi tanda atau bukti kepada Tuhan Yesus ketika Ia telah memberikan begitu banyak mukjizat adalah tanda kekerasan hati dan penolakan untuk percaya. Seringkali kita mendengar ada orang yang mengatakan, "Aku baru akan percaya kepada Tuhan Yesus bila Ia sudah mengabulkan doa dan permintaanku." Tuhan tidak memberikan tanda berdasarkan permintaan, melainkan karena belas kasih dan sesuai dengan waktu Tuhan. Ada baiknya kita merenungkan kembali siapakah Tuhan Yesus bagi kita. Seberapa besar rasa percaya kita kepadanya, dan apakah kita mau memperdalam hubungan kita dengannya sehingga kita tidak perlu lagi meminta tanda darinya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas rahmat pengampunan, belas kasih dan penyertaan-Mu selalu dalam hidup kami. Tuhan, mohon selalu buka mata, telinga dan hati kami, agar dapat mendengarkan suara-Mu dan melihat kuasa-Mu. Mohon juga berikan kami hikmat dan kesabaran dalam menantikan jawaban doa-doa kami. Kami mau selalu percaya penuh tanpa harus meminta tanda dari-Mu. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, kini, selalu,
dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.